Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Wahyuni Eka Sandi akan melakukan wawancara sederhana kepada beberapa siswa atau siswi SMA untuk mengetahui sejauh apa pemahaman mereka tentang dari makna berpuasa dan terdapat surat apa, ayat berapa dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama 3 narasumber. Sebelum saya menanyakan terkait makna dari berpuasa, terus lalu terdapat surat apa dan ayat berapa menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya gitu ya, pemirsa, kita harus kenalan gitu ya kepada teteh-teteh yang hebat-hebat ini gitu. Karena ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu pemirsa harus kenal gitu ya sama narasumber-narasumber yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Sani dari kelas 12 IPS B01 SMA Negeri 7. Nama saya Nisa Alfiani dari SMA 5 Negeri Bekasi. Perkenalkan, nama saya Nika Kamila, saya dari MA Negeri 1 Bogor. Di sini saya akan menjelaskan makna berpuasa serta surat yang berkaitan dengan makna tersebut. Makna berpuasa ialah menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri dari fajar hingga terbenamnya matahari dengan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan surat yang berkaitan dari makna tersebut ialah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Puasa bukan berarti menahan lapar dan haus. Ada juga hubungan suami dan istri, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, membaca Al-Qur'an, memberi sedekah, bersifat empati atau peduli dan tidak egois. Makna berpuasa menurut saya adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri. Jadi ketika di bulan puasa kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak membaca Al-Qur'an sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah tadarus Al-Qur'an sekali hatam untuk mengejar kemuliaan-kemuliaan bulan puasa, bukan membaca Al-Qur'an saja, tetapi kita harus banyak bersedekah, menahan diri agar tidak emosi, karena dalam berpuasa itu banyak sekali pahala yang berlipat ganda. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan pada sesi wawancara barusan, setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kualitas pemahaman siswa atau siswi SMA mengenai apa arti makna dari berpuasa, terdapat di surat apa, dan ayat berapa dalam menjalankan puasa. Pemirsa, mari kita uji apakah jawaban siswa atau siswi SMA tersebut benar. Nah, jadi setelah melakukan wawancara yang diberikan pertanyaan apa ada arti makna berpuasa terdapat pada surat apa dan ayat berapa dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, narasumber yang pertama ini ada yang bernama Alfira, menjawab bahwasanya makna dari berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami dan istri dari fajar hingga matahari terbenam, dengan niat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat pada surat apa? Nah, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Nah, setelah itu narasumber yang kedua yakni ada Nesa. Nesa menjawab bahwasanya makna dari berpuasa yaitu berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, hubungan suami dan istri, melainkan harus meningkatkan ketakwaan yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu seperti rajin dalam beribadah, menambahkan amal soleh, seperti halnya membaca Al-Qur'an, memberikan sedekah, bersifat empati atau peduli dan tidak egois. Nah, Nesa juga menjawab Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Sekarang ke narasumber yang ketiga yakni narasumber yang terakhir, yaitu ada Aulia Nisa Kamila atau bisa disebut juga dengan Nika. Nah, bahwasannya makna dari berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami dan istri. Jadi ketika berpuasa kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an seperti yang diterangkan oleh Nabi sebagaimana beliau tadarus Al-Qur'an sekali hatam untuk mengejar kemuliaan-kemuliaan bulan puasa. Bukan membaca Al-Qur'an saja, tetapi kita harus bersedekah, menahan diri agar tidak emosi, karena dalam berpuasa itu banyak sekali pahala yang berlipat ganda gitu ya. Nah, si Nika ini juga menjawab bahwasanya berpuasa itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat. Pemirsa, mari kita uji pendapat narasumber pertama kita nih, yaitu ada Alfira mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu makna dari berpuasa menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami dan istri dari fajar hingga matahari terbenam, dengan niat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah manusia sudah banyak yang ketika dalam berpuasa mampu menahan diri dari kita ambil satu contoh gitu ya, yaitu makan dan minum? Tentu banyak ya, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol nafsu dan keinginan mereka. Selain itu,
Puasa juga memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang penting bagi banyak agama dan budaya di seluruh dunia. Sehingga banyak orang merasa termotivasi untuk melakukannya. Beberapa manfaat kesehatan juga gitu telah dikaitkan dengan puasa, seperti penurunan berat badan, meningkatan metabolisme, dan peningkatan ketahanan tubuh. Nah, dalam hal ini, banyak orang memilih untuk berpuasa sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan mereka. Namun, sebelum memulai puasa, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan bahwa kita itu sehat dan tidak gitu ada masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus selama berpuasa atau tidak gitu ya. Nah, dengan demikian, rukun Islam tentang berpuasa dimaknai menahan diri dari makan dan minum itu sudah tepat. Nah, pemirsa, sekarang kita uji pendapat narasumber yang kedua, yaitu ada Teh Nesa. Nah, Teh Nesa, tadi mengenai pertanyaan pertama, yaitu makna rukun Islam yaitu berpuasa yang barusan menahan diri dari makan dan minum sudah tepat gitu ya. Sekarang kita ambil mengenai hubungan suami dan istri gitu ya. Itu pun sudah tepat gitu ya, karena biasanya dilakukan sebagaimana bagian dari ketaatan religius dan nilai-nilai spiritual yang dianut dalam banyak agama. Puasa adalah bentuk ibadah yang dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual. Berpuasa juga dianggap sebagai cara untuk memperkuat pengendalian diri dan menumbuhkan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, dalam beberapa kasus, puasa juga dapat mempengaruhi kadar hormon dan energi dalam tubuh yang dapat membuat seseorang gitu merasa kurang tertarik untuk melakukan hubungan suami istri. Beberapa ahli medis juga menyarankan untuk menghindari hubungan seksual selama periode puasa untuk mencegah hidrasi atau kelelahan tubuh. Namun, setiap individu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melakukan hubungan suami istri atau tidak selama berpuasa. Itu tergantung pada keyakinan dan keputusan pribadi masing-masing. Hal yang paling penting adalah memahami nilai-nilai dan tujuan puasa serta konsultasi dengan dokter jika diperlukan sebelum memulai puasa. Nah, sekarang ke narasumber kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Teh Nika. Nah, Teh Nika itu menjawab mengenai pertanyaan yang pertama gitu, makna dari berpuasa yang barusan sudah dibahas terkait menahan diri dari hubungan suami dan istri sudah tepat. Sekarang adalah menahan diri dari marah. Tidak ada data pasti yang dapat menunjukkan berapa banyak manusia yang mampu menahan diri dari marah ketika berpuasa. Namun banyak orang yang mempraktikkan puasa melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan mudah terkontrol selama berpuasa gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa berpuasa dapat membantu seseorang untuk menahan diri dari marah. Salah satunya adalah karena berpuasa melibatkan disiplin diri dan mengendalian diri yang kuat gitu. Ketika seseorang dapat mengendalikan keinginan untuk makan dan minum selama berpuasa, hal ini dapat membantu mereka untuk lebih mudah mengendalikan emosi dan menghindari perilaku impulsif, termasuk marah gitu. Nah, selain itu, puasa juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan introspeksi. Dengan berpuasa, seseorang dapat lebih fokus pada perasaan dan pikiran mereka dan dapat memperhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi yang memicu kemarahan. Dengan memperhatikan perasaan mereka dan memahami apa yang memicu kemarahan, seseorang dapat lebih mudah mengendalikan dan mengelola emosi mereka. Namun penting untuk diingat bahwa kemampuan seseorang untuk menahan diri dari marah selama berpuasa tidak dapat dipastikan dan dapat bervariasi dari individu ke individual. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, termasuk kondisi kesehatan mental dan fisik, dukungan sosial, dan lingkungan di sekitar mereka. Dengan demikian, rukun Islam tentang berpuasa dimaknai dengan menahan diri dari marah itu kurang tepat. Pemirsa, setelah kita melakukan pengujian pada pertanyaan yang pertama, lalu saya ingin melakukan pengujian lagi gitu ya pada pertanyaan yang kedua gitu, mengenai terdapat pada surat apa dan ayat berapa dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam wawancara tersebut terdapat 3 narasumber dari siswa atau siswi SMA yang telah menjawab pertanyaan satu yang begitu bagus dalam menjawabnya gitu ya. Sekarang saya akan menguji pertanyaan yang kedua gitu ya, mengenai terdapat surat apa dan ayat berapa dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, narasumber yang pertama yaitu ada Teh Alvira gitu ya, menjawab dalam menjalankan ibadah puasa itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 gitu. Nah, setelah itu narasumber yang kedua yaitu ada Teh Nesa. Teh Nesa itu menjawab dalam menjalankan ibadah puasa itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Nah, narasumber kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Teh Nika. Teh Nika itu menjawab menjalankan puasa itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Nah, mari kita melakukan pengujian lagi nih pemirsa yang terkait pertanyaan yang kedua gitu ya, yang dalam menjalankan puasa. Kita akan menguji satu persatu gitu ya. Yang pertama itu kita harus menguji tentang Al-Baqarah ayat 183. Ini yang mempunyai arti hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada sahabatnya gitu ya untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan puasa Asyura. Sesungguhnya Asyura adalah salah satu hari atau milik Allah siapa saja yang ingin berpuasa di dalamnya. Silakan berpuasa gitu ya. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, guru besar hukum Islam di Mesir, Syekh Muhammad Afif Al-Bajuri, atau dikenal dengan nama Penas Syekh gitu. Penas Syekh Muhammad Kudari mengatakan gitu, pada tahun pertama perintah wajib puasa Ramadan, para sahabat dilarang untuk mendekati istri mereka pada malam-malam puasa. Hal ini disebutkan oleh Al-Quran pada Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang kita akan membahas Al-Baqarah ayat 184-nya. Secara jelas gitu, memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melakukan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya.
yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antaramu kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti gitu sebanyak hari atau yang dia tidak berpuasa itu gitu, yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin gitu, seorang yang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Setelah itu masuk ke surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya itu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan gitu ya, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, atau juga disebut dengan antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu bersyukur gitu ya, hendaklah kamu bersyukur gitu Al-Quran gitu ya, supaya kamu bersyukur. Nah, Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka yang sehat dan mampu setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka. Maka dapat saya simpulkan juga bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki dari siswa atau siswi SMA mengenai makna dari berpuasa, terdapat surat apa dan ayat berapa gitu dalam menjalankan ibadah puasa tersebut gitu, sudah cukup bagus dan baik. Hanya saja ada beberapa yang perlu dilengkapi. Demikian pengkajian atas pernyataan dari ketiga narasumber yang hebat-hebat. Wallahu alam bisawab. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, baik menambah pengetahuan, pemahaman ataupun keimanan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.